Makan sendiri, ku mandi sendiri. Hey ho, semua aku lakukan sendiri. Membaca sendiri, menulis sendiri. Hey ho, semua aku lakukan sendiri. Bantu papa mama, guru di sekolah. Hey ho, aku adalah anak mandiri. Ku makan sendiri, ku mandi sendiri. Hey ho, semua ku lakukan sendiri. Membaca sendiri, menulis sendiri. Hey ho, semua ku lakukan sendiri. Bantu papa mama, guru di sekolah. Aku adalah anak mandiri. Aku adalah anak mandiri. Lihatlah di wajahmu, adakah senyumanmu? Dua jari di pipi. Oke, halo, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Hari ini kita akan membahas tentang namanya pindah patah. Ada yang pernah mendengar kata-kata pindah patah enggak? Enggak kan? Nah, enggak kan? Hari ini nanti kita akan melihat apa itu sih pindah patah. Nanti pindah patah kita melihat. Di sini belum pernah ada pindah patah ya. Kita kengon. Terus nanti kita akan melanjutkan belajar kita minggu lalu yang mati lampu. Minggu lalu kan mati lampu. Kita cuma berapa menit minggu lalu? Kita cuma 50 menit. Habis itu udah selesai. Nah, nanti kita akan lanjutkan belajar lagu namanya lagu pendupaan ya. Hari ini yang mimpin Jocelyn dan Hansen. Jocelyn bahasa Pali, Hansen bahasa Indonesia. Saya tampilkan PowerPoint paritanya. Yang lain silakan dimatikan mikrofonnya. Dan untuk Jocelyn sama Hansen silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan semua tangannya beranjali. Jocelyn, Hansen, silakan dimulai. Selamat pagi, Namo Samhaya Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita awali sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan Namaskara kata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavata abiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha.
Namo Sangha. Namo Sangaya. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Marilah kita mengucapkan 5 latihan sila. Panatipata Weramani Sikapada Samadhyami, Adinandana Weramani Sikapada Samadhyami, Kamesumiccacara Weramani Sikapada Samadhyami, Musawada Weramani Sikapada Samadhyami, Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapada Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lamanya kesadaran. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita suci, marilah kita berlatih meditasi. Marilah kita berlatih meditasi. Meditasi dimulai.
Roslin, silahkan dibacakan. Semoga aku berbahagia. Semoga aku berbahagia. Bebas dari derita, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bebas dari derita, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri. Lahir dari perbuatan mereka sendiri. Berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri. Tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kram. Apa? Bagusan. Oke, terima kasih. Terima kasih Jocelyn, Hansen. Baca paritanya kompak sekali ya. Nah, nanti kita akan belajar. Melihat. Oke, jaringan siapa ini yang lambat? Namo Buddhaya. Ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang pindapata. Masa belum ada yang pernah mendengar kata-kata pindapata? Belum ada? Belum ada? Satu pun belum ada. Apa itu pindapata? Belum ada. Pindapata itu kita memberi makan atau memberi buah, memberi roti kepada bante yang sedang berkeliling kota atau berkeliling desa pada waktu pagi hari. Biasanya bante itu sudah berjalan dari wihara jam 6 pagi setelah selesai sembahyang pagi. Setiap hari bantenya berkeliling kota atau berkeliling kampung, berkeliling desa untuk mencari dana makanan yang dipersembahkan oleh umat Buddha. Jadi setiap pagi umat Buddha memberikan persembahan makanan kepada bante untuk dibuat sarapan bante. Ada yang pernah melakukan itu? Ada nggak? Ada yang pernah memberi sarapan kepada bante? Ada? Belum? Ada? Oh, Justin pernah memberi sarapan kepada bante ya. Nah, kita mau lihat video sebelum kita nanti belajar ke pelajaran kita minggu lalu yang tertunda, yaitu kita belajar lagu pendupaan. Karena kalian belum tahu lagu pendupaan sama sekali, nanti kita akan belajar lagi lagu pendupaan.
Tapi kita akan melihat satu video yang menggambarkan yang namanya pindah patah itu bagaimana sih nanti ya. Kita akan tahu pindah patah itu bagaimana. Tunggu ya, nanti akan saya tampilkan videonya. Kita lihat videonya itu di YouTube. Oke, tunggu sebentar. Nah, videonya ini nanti bisa kalian lihat. Videonya ada di YouTube dan kita lihat bersama-sama. Speakernya saya tinggikan dulu. Nanti saya akan lihatkan. Semoga jaringannya bagus. Oke, sudah kelihatan. Tunggu ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini nanti adalah video tentang namanya pindah patah. Pindah patah itu nanti ada bante-bante sedang berkeliling di kampung. Bantenya baru keluar dari wihara. Nanti ada bantenya keluar dari wihara. Kita lihat ya. Nah, video ini berasal dari wihara yang ada di Thailand pada tahun 2016. Udah minum obat. Nah, ini di wihara di Thailand. Nanti bantenya sedang persiapan untuk melakukan pindah patah. Mereka nanti membawa mangkok di depan namanya patah. Mangkoknya namanya patah. Mangkoknya bulat, berbentuk bulat, terbuat dari stainless. Nah, ini coba dilihat ya. Tuh, bantenya sudah bersiap-siap, sedang mau berjalan berkeliling kampung. Nah, ini bantenya sudah berjalan keliling kampung. Ini bantenya sudah berjalan berkeliling kampung. Nanti bantenya ini menemui umat-umatnya. Jadi kalau ada kalian bisa memberi nasi, memberi sayur, atau memberi apapun yang kalian punya. Sedikit demi sedikit untuk semua bantenya. Nah, ini bantenya sudah di jalan. Dan bantenya itu tidak pakai sendal ya. Jadi kalau melakukan pindah patah itu nggak pakai sendal. Dan kita pun kalau memberi dana kepada bantenya, kita tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai selop. Jadi kita harus nyeker. Ini pagi-pagi ya. Kalian sudah bangun belum pagi-pagi? Jadi sebelum jam 9, jam 7 bantenya sudah keliling-keliling. Nah, di pinggir jalan, lewat jalan raya besar, nanti bantenya menemui umat Buddha yang mau mendanakan makanan untuk sarapan bante. Nah, ini ada yang memberi nasi. Nih, ada yang memberi nasi satu sendok ke mangkoknya, ditaruh ke mangkoknya. Nanti setelah kita memberikan nasi kepada bante, nanti bantenya membacakan doa. Nah, ini ada yang memberikan sayur, ada yang memberikan roti, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan ikan,
Ada yang memberikan ayam, itu ada yang memberikan sayuran mentah ya, sayuran mentah atau buah, dikasih buah, bantainya ada yang dikasih buah. Nah, ini tradisi pindah patah namanya, memberi makan kepada bante, memberi sarapan kepada bante. Nah, ini ada anak-anak juga, dia memberikan kue kepada bantenya. Nah, ditaruh di dalam mangkoknya. Nah, mereka membagikan makanan lagi kepada bante yang lainnya. Ada yang mamanya memberikan nasi. Nah, ada yang memberikan kue lagi, dia memberikan kue kepada bantenya. Nih kan, nasi diberikan kepada bante. Nah, ini bantenya kalau kita sudah memberikan nasi atau memberikan dana, nanti bantenya membacakan doa. Jadi setelah bantenya nanti membacakan doa, kita mengucapkan sadu, sadu. Ini namanya tradisi pindah patah. Bacakan doa apa, Romo? Nah, nanti Awan boleh tanya ya. Kita nonton videonya dulu. Setelah kita nonton videonya, silahkan nanti kalian tanya-tanya. Ini bantenya membacakan doa. Nah, bantenya nggak ada yang pakai slop kan? Dan yang memberikan juga nggak ada yang pakai slop kan? Nah, ini banyak nih, ada yang memberikan nasi. Kebanyakan pada memberikan nasi ya. Tapi ada juga nanti yang memberi sayur. Ini ada anak kecil memberikan kue ya, memberikan jajan kepada bante. Jadi jajannya nggak dimakan sendiri juga. Makanya kita harus selalu saling berbagi kepada siapapun. Nah, pada memberi nasi. Kebanyakan pada memberi nasi, oh enggak, ini ada yang memberikan sayur, ada yang memberikan dalam plastik besar ya. Nah, nanti kalau mangkoknya bante itu sudah penuh, nanti ada yang mengganti. Ada yang makanan yang di dalam mangkoknya bante kalau udah penuh, nanti dipindah ke tempat yang ada di tempat yang lain. Nah, ada juga yang nanti membawakan makanannya bante. Kalau sudah dapat banyak makanan, nanti akan dibawa pulang ke wihara dan dimakan bersama-sama. Nah, kita di sini belum pernah ya ada kegiatan seperti ini ya. Nah, ini banyak yang memberikan nasi ya kepada bante ya. Ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan jajan. Di Indonesia ada pindah patah. Nah, nanti kita lihat ya, pindah patah yang ada di Indonesia nanti kita lihat ya. Di Indonesia banyak ada pindah patah. Di Medan juga ada, di Jakarta juga ada. Ini banyak yang memberikan makan kepada bante ya. Ada yang memberikan minuman, memberikan jajan, ada yang memberikan nasi merah lagi. Nah, ini sudah masuk ke komplek wihara ya, bantenya sudah pulang dari keliling kampung. Mangkoknya coba dilihat, mangkoknya bante sudah banyak yang penuh kan, sudah pada penuh semua. Nah, ini nanti saatnya bante untuk sarapan. Kalau sudah penuh dan waktunya untuk sarapan biasa jam 8 atau jam setengah 8, bantenya sarapan. Nanti bantenya kalau nasinya masih ada, dibuat untuk makan siang jam 11. Setelah itu nggak makan lagi. Baru besok pagi melakukan pindah patah lagi. Jadi
pindah patah seperti ini dilakukan oleh bante-bante itu setiap hari. Nah, ini dikumpulkan ya di satu tempat ya. Jadi mangkok bante, mangkoknya ini namanya pata ya. Mangkoknya namanya pata. Nah, dikumpulkan sesuai dengan kalau nasi dikumpulkan bareng nasi semua, kalau sayur sama sayur semua. Nanti kalau kue, jajan, bonbon nanti ditaruh di tempat yang lain juga. Nah, setelah itu nanti mereka akan sarapan bersama bante-bantenya. Nah, ini tadi banyak bantenya yang keliling kampung. Dan ini dilaksanakan juga sejak zaman Sang Buddha masih ada. Jadi sejak Sang Buddha masih ada, tradisi semacam ini sudah berlangsung sampai saat ini. Jadi tradisi ini sudah berlangsung 2.500 tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali ya. Ini nasinya ada campur nasi merah, ada jajannya, ada minumannya, ada kue-kue, ada air mineral, banyak sekali yang diberikan oleh umat Buddha. Nah, nanti setelah itu bantenya akan mencuci kaki ya. Biasanya ada yang mencucikan kakinya. Nah, udah selesai. Tunggu ya. Nanti silakan kalian bertanya-tanya. Romo. Tunggu ya, saya tampilkan muka kalian satu persatu. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Silakan. Romo. Pertanyaan tadi dulu ya. Ada yang bertanya Awan tadi. Awan hilang ya? Ada Awan. Di mana Awan nih? Oh, ini Awan. Awan tadi tanya apa, Awan? Tunggu ya. Awan tadi mau tanya apa? Nyalakan mikrofonnya. Bante kenapa nggak makan lagi? Makan malam nggak makan. Nah, Bante kenapa nggak makan lagi? Bante makan lagi lah. Ya, makan malam nggak? Nah, Bante, Awan, Bante itu sama seperti Sefu. Makannya satu hari 2 kali. Awan makannya satu hari berapa kali? Pagi, siang, sore, malam. 4 kali atau 5 kali Awan makannya? Awan makannya berapa kali? 3. Oh, 3 ya. Nah, kalau Bante makannya cuma 2 kali, Awan. Nah, 2 kali itu pun ada jamnya. Bante biasanya sarapannya antara jam 7 sampai jam 8. Terus setelah jam 7, jam 8 itu sarapan, nanti makan siangnya antara jam 11 sampai jam 12. Setelah jam 12 sampai pagi hari, Bantenya nggak makan lagi, cuma minum air putih atau minum jus yang disaring, hanya tinggal airnya saja. Ada pertanyaan, Awan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kenapa Bante kok makan cuma 2 kali? Ayo, kenapa Bante kok makan cuma 2 kali? Nah, kalau kita cuma melaksanakan sila namanya Pancasila. Pancasila. Nah, kalau Bante silanya ada 227. Salah satu silanya, nanti salah satu peraturannya tidak boleh makan lewat tengah hari atau tidak boleh makan lewat jam 12 siang. Nah, kita kalau mau makan sehari 2 kali itu biasanya kita lakukan pada saat Ceit atau Capgul, yaitu pada tanggal 1 atau tanggal 15.
Ada yang pernah melakukan puasa enggak? Nah, itu namanya Bantenya berpuasa ya. Ini adalah berpuasa dalam agama Buddha. Berpuasa dalam agama Buddha itu tidak makan lewat jam 12 siang. Sampai pagi hari Bantenya baru makan. Kita pun boleh seperti itu. 1 bulan boleh kita lakukan selama 4 kali atau minimal 2 kali atau minimal 1 kali. Ya, atau nggak pernah sama sekali. Ada yang pernah nggak puasa dalam agama Buddha? Makan cuma sehari 2 kali. Tapi nanti sore-sore pasti pada kelaparan, perutnya minta makan. Iya, nah sekarang ada pertanyaan lagi tadi dari Jaden ya. Tunggu ya. Terima kasih Awan sudah bertanya. Sekarang mau ke Jaden. Mana tadi Jaden? Jaden tanya apa tadi Jaden? Nyalakan mikrofonnya. Pindah patah tiap tahun, Romo. Pindah patah tiap tahun. Pindah patah itu dilakukan setiap hari Jaden. Setiap hari. Corona Terus, pun masih ada pindah patah, Romo. hah? Corona. Corona. Nah, corona bantenya juga ada pindah patah tapi tidak banyak. Karena kalau corona di Thailand bantenya pakai masker tapi mereka untuk melakukan pindah patahnya tidak jauh-jauh. Kalau biasanya bantenya pindah patah itu bisa jauh-jauh dari kampung sini ke kampung situ, kampung sana sampai jauh. Tapi kalau selama masa corona bantenya pindah patah hanya di lingkungan sekitar wihara saja. Dan juga tetap dengan protokol kesehatan. Nah, tadi Jaden tanya lagi kan, di Indonesia ada nggak pindah patah? Nah, kita akan lihat ya, pindah patah yang ada di Indonesia ya. Kita lihat di YouTube. Saya carikan dulu pindah patah di Indonesia. Kita lihat nanti pindah patah yang di Medan atau di Jakarta. Ini yang di Jakarta. Jakarta atau Medan ya? Oke, kita ini Jaslin udah mau masuk. Oke, kita lihat ada pindah patah ini yang di Indonesia ya. Kita lihat pindah patah yang ada di Indonesia. Nah, ini dilaksanakan di Jakarta sepertinya. Saya tampilkan dulu. Silahkan disaksikan. Sudah kelihatan? Nah, ini pindah patah ya. Ini videonya pakai drone. Ini di Indonesia loh ya, pindah patah. Di Medan juga sering dilakukan, tapi tidak setiap hari. Dan selama masa corona ini tidak ada pindah patah di Medan. Nah, ini bantenya di Indonesia sama di Thailand sama caranya. Ini anak-anak ya, ini namanya Pak Baja, waktu Pak Baja. Ini banyak dari, kita lihat dari atas, banyak yang memberikan dana ya, banyak yang memberikan makanan. Romo nama budaya. Budaya Jaslin. Nah, ini sampai keliling-keliling sawah ya, sampai melewati sawah ya. Itu banyak sekali ya yang melakukan pindah patah ya.
ya, bukan biasa. Memang setiap dilakukan itu pindah patah itu pasti. Nah sekarang karena ini adalah masa hari Katina, biasanya sebelum hari Katina itu bantainya juga melakukan pindah patah. Nah ini coba lihat, banyak orang ya. Ini bukan masa corona ya, ini sebelum masa corona ya, makanya banyak orang boleh berkerumun. Nih, Romo, suara Romo kecil kali. Oh, suaranya kecil ya. Tes. Dengar nggak? Kecil masih. Oke, nanti diulang ya. Nah, Romo bilang bentar. Apa yang Romo bilang? Diiseli nama budaya. Namo Buddhaya. Udah kencang belum? Belum, masih kecil. Diiseli. Sudah? Kurang. Atau dari sini? Tunggu ya. Tunggu ya. Sudah dengar? Masih kecil, nggak kayak yang pertama tadi. Tunggu. Nanti. Dari sini, tunggu ya. Oke, sudah kencang? Oke. Oke. Nah, ini banyak ya dilakukannya ya. Ini di Indonesia. Di Indonesia banyak yang menemani bantainya. Kalau di Indonesia banyak juga yang memberikan angpau waktu pindah patah. Kalau memberikan nasi jarang ya. Bantainya diberikan angpau, diberi jajan-jajan yang sudah dibungkus. Kalau di Thailand kebanyakan diberi nasi, sayur, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia juga kebanyakan adalah makanan yang sudah dibungkus seperti ini. Minuman, kue, roti. Dan kalau acara-acara seperti ini di Indonesia, pindah patahnya tidak dilakukan setiap hari kalau di Indonesia. Tapi kalau di Thailand itu setiap hari. Kalau di Indonesia cuma waktu mau hari Waisak, mau hari Katina, atau waktu mau hari Maga Puja. Jadi kalau ada acara-acara saja baru dilaksanakan pindah patah. Nah, kita di sini belum pernah sama sekali ya, karena kita berada di Aceh dan juga jarang sekali ada bantainya. Kalau di Medan itu sering sekali ada pindah patah selama sebelum masa corona. Di Thailand sama di Indonesia sama. Semuanya menggunakan mangkok. Mangkoknya berbentuk bulat. Mangkoknya itu disebut patah ya, disebut patah. Makanya namanya pindah patah. Ya. Nah, ini ada yang memberikan uang kepada bantai dimasukkan ke dalam mangkok. Jadi kalau kita memberikan waktu pindah patah, kita memberikan harus dimasukkan ke dalam mangkok atau nanti bantainya ada di alasnya. Sama seperti yang ada di Nah, itu tadi adalah pindah patah yang dilakukan di Indonesia. Nah, sekarang silakan kalian bertanya. Ada pertanyaan lagi? Romo? Ya. Yang dijawab
Siapa ini yang tanya nih? Aku. Ken. Kalau bante-bante yang di Indonesia Romo kan nggak sering pindah patah. Jadi mereka kalau nggak pindah patah makan apa Romo? Oke, jadi kan nggak pindah patah. Kalau di Thailand kan tiap hari ya pindah patah ya. Kalau nggak pindah patah, bantenya pagi-pagi makan apa ya? Oke ya. Jadi kalau bantenya nggak pindah patah, karena di Indonesia itu pindah patah tidak dilakukan setiap hari. Jadi di wihara di mana tempat bante tinggal ada tukang masaknya. Jadi ada yang memasakkan bante. Atau biasanya juga Ken, biasanya ya. Jadi biasanya ada umat yang mengantarkan makanan. Biasanya kalau di Takengon kan ada bante tuh. Ada bante. Ken pernah nggak mengantarkan sarapan kepada bante? Belum. Nah, nanti coba kalau ada bante datang kan, Ken antarkan sarapan kepada bante atau antarkan makan siang untuk bante. Nah, itu juga salah satu cara pindah patah. Tapi bantenya tidak keliling. Jadi, meskipun bantenya tidak pindah patah, bantenya tetap bisa sarapan dan juga tetap bisa makan siang dengan ada umat yang memasakkan atau kita mengantarkan sarapan atau makan siang untuk bantenya. Sudah mengerti kan, Ken? Sudah. Yang lain ada pertanyaan? Romo, Ya. pindah yang di Jepang kayak mana? Pindah patah yang di Jepang, Owen. Oke, kita lihat ya pindah patah yang di Jepang dulu ya. Coba ya, kita cari di YouTube. Ada nggak pindah patah di Jepang ya? Kita cari dulu di YouTube. Tunggu ya, kita cari pindah patah di Jepang. Jepang, kita lihat. Di Jepang tidak ada ya, di sini ya. Coba ya. Kita cari lagi. Oh, videonya di YouTube. Oh, ada. Ada. Tunggu ya. Oke, kita lihat yang di Jepang. Yang di Jepang juga sama sih seperti di Thailand, tapi coba kita lihat dulu ya. Tapi bantenya di Jepang itu beda ya, bentuk bajunya ya. Bentuk bajunya di Jepang itu beda ya. Wah, hebat. Nah, ini contoh gambar atau video bante yang ada di Jepang ya. Romo, permisi. Ya, silakan. Karena ini di tempat wisata ya, jadi banyak yang memberikan uang kalau di tempat wisata. Tapi biasanya kalau seperti ini tuh tidak diperkenankan. Nah, ini. Bantenya, bentuk bajunya berbeda kan? Oke, itu bajunya. Nah, bajunya kayak baju sefu kan? Bajunya lebih mirip ke baju sefu ya. Kita lihat lagi. Kalau yang di Laos, ya ini di Laos, kalian bisa lihat. Tahu negara Laos enggak? Nih ada anak-anak kecil nanti ya. Nah bajunya bantenya di Laos pun berbeda kan? Bajunya lebih berwarna kuning cerah. Ini banyak yang memberikan makan juga. Yang di Tokyo Hah? sama. Yang di Sama. Tokyo Sama. Oke, nah ini juga ada anak-anak kecil juga kan? Banyak anak-anak kecil. Siapa yang mau seperti itu? Pakai baju seperti itu selama 1 minggu. Rambutnya didulin, Awan berani? enggak. Duh, enggak. Dibotak. Jadi di negara-negara lain,
Oke, nanti Jilian ya. Jilian mau tanya. Tunggu ya, Wan. Oke. Jilian mau tanya apa, Jilian? Jadi, Romo, Ya, Jilian. kalau mereka pakai sandal, kalau mereka pakai sandal kayak mana? Kalau mereka pakai sandal kayak mana? Oke ya, Jilian. Jadi bantainya itu pada waktu pindah patah memang tidak pakai sendal atau tidak pakai slop ya. Kalau waktu pindah patah. Tapi setelah pindah patah boleh pakai sendal, ya. Jilian ya, boleh pakai sendal. Jadi setelah pindah patah itu bantainya boleh pakai sendal. Jadi Doanya, oke, doanya tadi ya. Tadi ada pertanyaan ya, bagaimana? Ya. Apa, Ken? Jadi kalau bantainya waktu pindah patah nggak pakai sendal nggak sakit, Romo? Enggak dong. Kalau nggak pakai sendal pada waktu pagi hari ya, dengarkan ya, ini kesehatan. Jadi kalau kita pagi-pagi nggak pakai sendal, terus kita berjalan di atas tanah, itu malah akan menyehatkan jantung kita. Akan menyehatkan jantung. Tapi di pagi hari, jangan siang-siang. Kalau siang-siang pas panas-panas kita nggak pakai slop, kalau siang-siang kita nggak pakai slop, kaki kita akan terasa panas sekali, apalagi kalau kita nginjak aspal. Ya, jadi bantainya itu masih pakai slop ya. Kalau siang, ya. Romo, Karisa bilang BO-nya di mana? Bukan. Bantai anak perempuan atau anak laki? Bantai ada yang perempuan. Bantai ada yang perempuan juga ya. Kenapa botak? Hah? Kenapa dibotakin? Oke, kenapa dibotakin? Caca mau dibotakin dulu nggak? Enggak. Kenapa kok Bantai harus dibotakin ya? Nah, sesuai dengan tradisi Sang Buddha. Tunggu ya, saya matikan mikrofon Jilian dulu ya. Nah, sesuai dengan tradisi Sang Buddha, kemarin saya masuk di kelas berapa ya? Di kelas 1 SMP ya. Di kelas 1 SMP itu ada tradisi Sang Buddha ketika orang mau menjadi biku atau mau menjadi bante atau menjadi bikuni, itu rambutnya harus dicukur semua. Sampai rambut alisnya harus dicukur. Itu syaratnya untuk menjadi bante. Untuk menghilangkan namanya kesombongan diri. Jadi kalau nggak punya rambut, nggak bisa sombong-sombong. Wah, rambut saya panjang, rambutku bagus. Jadi kalau ada rambutnya, nanti rambutnya dicat lagi, diwarnai merah, diwarnai kuning, diwarnai putih. Makanya semua bante dan juga bikuni diharuskan rambutnya digundul. Ada yang berani rambutnya digundul selama 1 minggu? Romo, susah dong membedain yang mana perempuan, yang mana laki-laki. Kan Enggak dong. semua suka sama. Enggak dong. Ayo kita lihat ya. Kita lihat yang cewek ya. Tunggu ya, aku lihatkan ya. Kita akan melihat bante yang cewek seperti apa. Nah, kita nanti lihat ada bante yang cewek ya. Nanti ada pertanyaan. Bante ini cewek apa cowok? Kan saya tampilkan di YouTube, kita lihat. Nah, ini ada bikuni. Kita lihat ya, yang videonya yang sebentar saja ya, jangan yang panjang. Dengar suaranya cewek apa cowok? Kita akan membahas tentang Cewek, Romo. Nah, kalau coba cerita dilihat. ada kata-kata Kan? itu kupingnya pada masang. Kalau bante itu bajunya separuh dan tangannya kelihatan. Kalau bikuni itu pakai baju
Sekali waktu Nah, masih kelihatan kan? Dan memberi penghormatan. Masih kelihatan kan? Ini adalah bikuni. Kita lihat lagi beberapa. Nah, kita lihat lagi ya. Nanti ada bikuni lagi yang cewek. Kita lihat. Nah, ini bikuni atau biku. Nah, kalau biku itu laki-laki. Kalau bikuni itu cewek. Tunggu ya. Nah, suaranya Bante apa bikuni? Oke, sudah? Sudah bisa membedakan? Awan sudah bisa membedakan? Sudah? Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Tadi ada yang bertanya lagi. Tadi ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana tadi ya Bante berdoanya? Kalau kita sudah memberikan makan, memberikan pindapata, kita sudah melakukan pindapata, tadi kan ada Bantenya yang membacakan doa. Doa yang dibacakan itu doa apa? Ya kan? Tadi ada yang tanya seperti itu. Doanya kalau misalkan ada Bante sedang berpindapata, berjalan. Romo sebentar. Oke, Awan. Nah, ada Bante sedang berjalan di kampung dan kita melakukan pindapata, kita memberikan dana makan kepada Bante. Di samping kita sudah memberikan nasi, memberikan sayur, memberikan ikan, memberikan ayam kepada Bante. Lalu nanti Bantenya akan membacakan doa keberkahan atau doa kebahagiaan. Namanya adalah doa kebahagiaan. Bantenya akan mendoakan kita supaya kita berusia panjang, supaya kita bahagia, supaya kita sehat, supaya kita memperoleh berkah kejayaan. Itu nanti yang dibacakan oleh Bantenya, yaitu doa kebahagiaan. Oke. Romo, sebagai tanda terima kasih mereka bacakan doa. Sebagai Ya, tanda betul terima sekali. Betul sekali, Awan. Sebagai tanda terima kasih, Bantenya membacakan doa. Dan juga kita juga sebagai tanda terima kasih kepada Bante sudah diberi kesempatan berbuat baik. Nah, kalau kita memberikan dana makanan kepada Bante, itu berarti kita sudah berbuat baik. Kita sudah melakukan karma baik. Karma baik akan membawa kita terlahir kemana? Terlahir kemana? alam surga. Akan membawa kita nanti bisa terlahir ke alam surga. Jadi kalau kita terus berbuat baik, kita akan bisa terlahir di alam surga atau lebih dari itu. Ada pertanyaan lagi? Coba 2 pertanyaan terakhir ya, nanti kita baru masuk ke lagu pendupaan. Oke, Grace sama Nini ya. Romo, Ya. Bante ada makan daging. Romo, Bante nggak menikah. Oke. Bante ada makan daging, Bante nggak menikah. Oke ya, kita pertanyaan bagus. Bante ada makan daging, Bante boleh makan daging. Dengarkan ya, siapa yang mikrofonnya masih nyala. Rama lihat. Oke, tunggu ya, mikrofonnya saya matikan semua ya. Oke, nah saya jelaskan lagi ya, dengarkan ya. Bante ada makan daging. Nah, Bante boleh makan daging. Asalkan, Bante boleh makan daging, asalkan apa? Ayo. Asalkan Bantenya tidak motong dagingnya sendiri. Misalkan Bantenya mau makan ikan. Tidak cari ikan yang hidup lalu dipotong-potong sendiri. Tapi sudah ada di depan Bante dalam bentuk sajian. Misalkan ikan goreng. Misalkan ayam panggang. Dan Bantenya tidak minta.
Nah, ada 3 syarat bantainya boleh makan daging. Syarat pertama, tidak meminta, tidak mendengar binatang itu dibunuh, ya, tidak mendengar binatang itu dibunuh, dan juga tidak melihat pada saat binatang itu dibunuh. Nah, itu syaratnya bante boleh makan daging. Itu syaratnya bante boleh makan daging. Dan kita juga boleh makan daging. Kita juga, nah kemarin saya ada pertanyaan dari Ken. Kemarin Ken tanya, kalau kita membunuh ikan itu berdosa apa tidak? Kalau kita mau masak, terus ikannya kita bunuh dulu itu berdosa apa tidak? Ya jelas berdosa ya. Karma buruk ya. Jadi kalau kita mau makan ikan atau mau makan ayam, kita beli yang sudah mati di pasar. Ikan yang sudah mati, ayam yang sudah bentuk daging, itu boleh kita makan, boleh kita nikmati. Jadi, sudah tahu bante itu boleh makan daging? Romo kalau aduh. Apa, Wan? Apa, Wan? Awan jaringannya jelek. Coba Awan ulangi lagi pertanyaannya. Tadi Nini masih tanya ya, belum saya jawab pertanyaan ini ya. Apa, Wan? Awan di mana? Tanya apa, Wan? Kalau ikan, kalau kita yang beli sudah mati, terus kita potong berdosa. Enggak lah, kan sudah mati. Kan ikannya sudah mati. Kalau kita potong-potong, kita goreng, ya enggak apa-apa, Wan. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan ini ya. Bante itu menikah enggak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bante itu menikah atau enggak? Ada yang berani? Bante itu menikah apa enggak? Enggak, Romo. Enggak. 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 Nah, Iya. Nini jawabannya sesuai dengan yang dijawab oleh teman-teman. Bante itu enggak menikah. Loh, Bante itu enggak menikah. Coba siapa yang pernah mendengar cerita Sang Buddha? Sang Buddha kan sebelum menjadi Buddha, beliau sudah menikah dulu ya. Siapa istrinya? Putri. Istri Pangeran Saudara. Putri ya lupa. saudara. Ya, saudara Romo. Ya, saudara. Punya anak siapa namanya? Rahula. Rahula, punya anak Rahula. Tetapi karena Pangeran Siddhartha mau menjadi seorang pertapa dan menjadi biksu, makanya keluarganya, istri dan anaknya ditinggal. Jadi tidak boleh mempunyai istri. Kalau sudah punya istri, istrinya harus ditinggal seperti Pangeran Siddhartha. Ya. Sudah tahu Nini? Nini mau menjadi bikuni. Enggak. Kenapa Nini enggak mau jadi bikuni? Takut rambutnya digundul. Siapa yang mau jadi bante atau bikuni? Enggak. Enggak loh, kok enggak? Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita belajar lagu pendupaan ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya lagi enggak? Romo, Oke. Romo. Tanya apa, Ken? Apa beda bante sama bikuni? Apa beda bante sama bikuni? Ayo bedanya. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi saya sudah kasih tahu. Apa yang ada yang bisa jawab? Bante Apa laki-laki, biksuni perempuan. Oke, jawab sama Frisia. Bante itu laki-laki, bikuni itu perempuan. Kalau singkatnya, kalau bikuni itu dipanggil ayah. Ayah. Coba dilihat di sini, saya kasih tulisan biar kalian bisa lihat. Ayah. Coba ya dilihat ya. Kalau bante itu dipanggil seperti sama dengan bante juga. Bante. Nah, kalau bikuni itu kalau kita memanggil singkatnya bisa dipanggil ayah. Nih, kelihatan? Y-nya dua. Ayah. Hilang. Enggak. Kelihatan?
Kelihatan. Kelihatan, oke, sudah ya. Sudah pertanyaan terakhir dan sekarang kita akan masuk ke latihan lagu pendupaan ya. Karena minggu yang lalu kita cuma sebentar saja. Kita cari lagunya dulu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu lagunya? Lagu pendupaan. Ada yang masih ingat? Pendupa. Ayo, ada yang ingat? Gak ingat lagi Romo. Kalian dengarkan dulu. Setelah kalian dengarkan, nanti kita akan belajar bersama-sama satu kata dari masing-masing kalian. Tunggu ya. Videonya baru diputar. Oke. Videonya sudah ada. Silakan disaksikan ya. Didengarkan dulu. Mulai menghangat dan menyala, Dharma Datu, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Bhadratu Nanti setelah ini saya mau coba 3 orang ya. Mulai menghangat dan menyala, Dharma Datu diliputi wanginya.
untuk di mana-mana. Saat pujianku telah berlimpah-limpah, para muda menyempatkan dirinya. Om Watra Dupe Ahu, Om Watra Dupe Ahu, Om Watra Dupe Ahu. Sudah tahu sedikit demi sedikit? Nah, sekarang saya mau coba 3 orang dulu yang besar-besar ya. Saya mau tes yang besar-besar. Tunggu ya, ada pertanyaan tadi ya dari Jaden ya. Ini ada pertanyaan dari Jaden ya. Tunggu ya, Jaden tadi tanya, kalau sudah dipotong di pasar, berarti dagingnya nggak fresh lagi dong. Nah, oke, Jaden. Ini pertanyaan bagus juga, Jaden. Nah, kalau kita beli daging di pasar, berarti nggak fresh dong. Nah, jadi kita harus, mama papa harus bisa memilih daging yang fresh. Daripada kita berbuat karma buruk, kan lebih baik kita memilih daging yang fresh. Ada kok daging yang fresh, yang baru saja dipotong. Fresh itu apa? Nah, fresh itu segar. Fresh itu segar, Owen. Daging yang masih segar. Segar itu yang baru saja dipotong, ya. Gimana, Awan? Ulangin lagi pertanyaan. Nah, baru saja, misalkan 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu. Jadi 3 jam yang lalu kita Kok baru kayak 5 menit atau 10 menit atau kayak 30 menit gitu? ya nggak apa-apa, Wan, baru 3 menit, 5 menit, asalkan kita nggak melihat, asalkan kita nggak melihat, asalkan kita nggak mendengar, asalkan kita nggak melihat, asalkan kita nggak mendengar, dan kita nggak meminta, ya, tetap boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Bante ya, kalau Bante itu nggak pernah beli daging sendiri ke pasar ya, Bante itu nggak boleh beli daging ke pasar, ya. Ini khusus untuk mama papa, untuk kita masih diperbolehkan untuk membeli daging di pasar. Jadi kalau Bante, Kenapa Bante gak boleh? Nah, kenapa Bante nggak boleh? Kalau kita silanya cuma Pancasila, ya. Tunggu ya, Awan dulu ya, Awan dulu ya. Kenapa kok Bante nggak boleh? Joanna mau tanya. Tunggu Ken, bentar ya. Saya jawab Awan dulu ya. Kalau kita silanya itu cuma 5. Kalau Bante silanya itu 227. Jadi banyak. Romo, Ya, dilihat. kok suara Romo kecil kali? Hah? Kecil lagi ya? Tunggu ya. Ya. Kecil ya? Iya, kecil dikit. Kecil lagi. Tunggu ya. Padahal ini enggak loh di sini. Tunggu ya. Oke, pakai ini ya. Kalau ini kecil nggak? Udah. Enggak kan? Oke. Enggak. Kalau ini nggak kecil ya. Oke, jadi pertanyaan Awan ya. Kalau Awan, kita tadi kan baca silanya cuma Pancasila Buddhis. Panatipata, Adina, Dana. Tapi kalau Bante ada banyak sekali, 227. Ya, makanya Bante nggak boleh beli daging sendiri. Kalau Bante itu biasanya kita antarkan. Makanya kita kalau ada Bante kita antarkan daging yang sudah dimasak. Misalkan ayam goreng, ikan bakar, itu boleh. Ya. Oke, Joanna tadi mau tanya apa, Ken? Ken? Ya Romo, Joanna tadi mau tanya apa? tadi tanya ini Romo. Nah, Rama, Ya. kalau Bante punya uang,
Kalau Bante punya uang. Kalau Bante punya uang, Bante punya uang. Bante punya uang ya, Bante punya uang. Kalau Bante nggak punya uang, nanti Bante kalau naik bus dipukulin orang, nggak bisa bayar bus. Kalau Bante mau naik becak, nggak bayar, nanti dipukulin orang, dipukulin tukang becaknya. Nah, kalau di Thailand, kalau Bante naik bus itu gratis. Naik becak itu gratis. Naik kereta api itu gratis kalau di Thailand, karena Thailand adalah negara Buddhis. Jadi Bante ya. Naik pesawat gratis juga Romo. Gratis. Hah? Naik pesawat gratis Romo ya. Naik pesawat gratis, bayar dong. Iya. Kalau transportasi umum, kalau pesawat kan jauh. Kalau cuma transportasi umum, naik bus, naik becak. Tapi emang transportasi umum Romo ya. Ya, tapi kan kalau pesawat kan pasti harus dibayar, karena pesawat kan nggak cuma untuk Bante saja, tapi ada juga nanti yang khusus. Tapi Bante biasanya dibayarkan pesawatnya. Kalau di Thailand naik kereta api yang transportasi biasa, selain pesawat ya, itu gratis. Naik kereta api, misalkan naik kereta api dari Sabang sampai Merauke, gratis. Misalkan naik bus dari sini ke Medan, gratis, tapi itu di Thailand, tidak di Indonesia ya. Karena di Thailand negara mayoritas Buddhis. Kenapa telinga Sang Buddha lain dari kita? Kenapa telinga Sang Buddha lain dari kita? Ya, karena Sang Buddha memiliki 32 tanda-tanda suci. Nah, itu telinga Sang Buddha berbeda dengan telinga kita, itu adalah salah satu tanda-tanda suci yang dimiliki oleh calon Buddha. Nah, kalau kalian punya tanda-tanda suci yang lain, berbeda dengan yang lain, bisa jadi kalian itu calon Sang Buddha loh. Misalkan giginya ada 50, itu nanti bisa jadi loh. Tapi giginya Sang Buddha itu 32 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita nanti saya pilih 3 orang ya. Saya mau ke Grace, Frisia, cewek-cewek ya. Grace, Frisia, sama Jocelyn. Nanti coba nyalakan mikrofonnya. Grace, Nini juga boleh, Frisia, sama Vixel, Jocelyn, sama Hansen. Berarti 3 orang. Nanti silakan nyalakan mikrofonnya. Nanti menyanyikan lagu. Nanti jangan dimainkan ya mikrofonnya, Vigo. Nanti saya ya. Nyanyinya sama-sama, Romo. Sama-sama, nanti nyanyi sama-sama ya. Tapi jangan kenyang. Sama-sama nanti nyanyi. Nanti nyanyi sama-sama 3 orang ya. Semua. Oke. Ya, enggak semua. Jocelyn, Hansen, Grace, Nini, Frisia, sama Vixel. Yang lainnya mikrofonnya dimatikan. Nanti gantian ya. Saya tampilkan videonya, nanti kalian juga nyanyi. Oke. Dengarkan, dilihat. Yang lainnya dimatikan dulu ya, nanti gantian. Ada teksnya kelihatan. Mikrofonnya Jocelyn nggak hidup itu. Jocelyn, Hansen. Ya. Oke, silakan. Gimana suaranya? Tak pandai Romo. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Nini, Grace, aktifkan mikrofonnya. Grace, Nini. Ikuti wanginya, ikuti wanginya,
di hadapan. Tunggu ya. Aduh, nggak pandai Romo. Sekarang yang nggak ada suaranya, nggak ada suara orang nyanyinya. Kita cari yang suara cuma musik saja. Tapi ada teksnya. Haha, Romo. Biar bisa loh, nanti kita kalau kalian sudah bisa Susah banget, Romo. kalau kalian bisa sedikit-sedikit, nanti kita sebelum kebaktian kita nyanyikan lagu pendupaan. Tunggu ya, kemarin ada kok. Kita lihat. Tunggu ya, saya cari dulu ya. Oke, sudah ada. Silakan, ini ada teksnya ya. Kalian juga nanti bisa lihat teksnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya, Hansen, Grace, dan juga Frisia. Waduh, karaoke. Ya, ini karaoke lah. Romo. Sangat sulit. Yang penting ikuti teks. Saya hard. Nih. Mulai menghangatkan. Aduh, Ada sekali Romo. udah ada yang bisa tuh. Dili. Di hadapan para yang Sedang Yang lain ya. Dari yang tadi. Semua. Malah pada semua. Kita cari yang gampang. Oke, sekarang yang masih ada teksnya ya, jangan ketawa ya, yang ada teksnya ya, yang ada suaranya, yang ada suaranya. Ini yang ada suaranya, kita ulangin lagi yang ada suaranya. Kalian harus bisa nih, ini karena ada yang membantu menyanyi. Kalau tadi kan nggak ada yang membantu nyanyi. Oke, silakan. Ini harus bisa nih. Yuk. Frisia, nyalakan mikrofonnya. Yang ini aja ya, yang gampang ini. Siap. Mulai wanginya diliputi wanginya anginnya di hadapan para Ketawa-ketawa. yang sedang musyawarah
kebahagiaan terbentang di mana-mana. mana-mana. Saat Pujianku telah berlimpah Buddha maksa kali. Oh wasra aku Saromo sama ancur suara gitu. Ya, habis ini gantian yang lain ya. Siap. Hangat dan menyala-nyala. Wanginya Yang kencang. diliputi wanginya, wanginya ada budaya sedang musyawarah. Terbentuk di mana-mana saat pujianku telah menegakkan diri. Oh watra duke bukan hohom loh. Aduh, hancur. Sekarang saya mau cari yang lain ya, gantian ya. Siapa yang dulu juara 1 lomba nyanyi itu? Siapa yang? Hansen. Hansen kan. Ada yang juara 2. Sekarang saya minta Jaden, Alvis, sama Jericho. 4 orang ya. Jaden, Alvis, Jericho, sama 3 orang dulu. 3 orang dulu ya. Jaden, Alvis, sama Jericho. Nyalakan mikrofonnya, yang lain dimatikan. Sama-sama Romo bertiga. Bertiga, Jaden, Alvis, Jericho. Suaranya yang kencang ya, Alvis yang biasanya kencang-kencang kalau teriak-teriak sama mamanya ya. Gede. Tunggu ya, saya tampilkan ya. Teksnya ada, kalau nggak ada suaranya awas ya. Silakan dinyalakan. Silakan dicoba tes suaranya yang lain. Jericho, Jaden, Alvis. Siap. Fis, mana Fis? Ya, Alvis.
Diliputi wanginya, diliputi wanginya, padamu dia musyawarah. Awal Jaden, Alvin, Riko, mana suaranya? Sekali lagi ya, Jaden, Alvin, Jericho. Setelah ini bareng-bareng ya. Sama yang kecil-kecil, sama Jaslyn, Justin. Oke, sekarang mau semuanya. Semuanya coba dinyalakan mikrofonnya. Berisik enggak? Kalau berisik nanti kita cari beberapa ya. Suaranya jangan kencang-kencang ya. Jangan berisik ya. Kita coba Grace ini siapa ya yang berisik ya? Oh, di Ini coba nyalakan mikrofonnya semua. Justin, Risha, Jaslyn, Jillian. Oke, Alvis, nyalakan mikrofonnya. Jaden, nyalakan mikrofonnya. Kita coba ya sekali ya. Ini nanti berisik apa enggak ya? Silahkan siap-siap bernyanyi. Oke, nanti kalau yang di tempatnya berisik silakan dimatikan mikrofonnya ya. Kita coba nyanyi bareng-bareng. Kalau bisa.
Ya. Wes, jangan kencang-kencang ya suaranya ya. Pilihan, nyalakan mikrofonnya. Ini, oke. Sekarang nyanyi semuanya ya. Semuanya yang nyanyi ya. Ya. 1. Yo, semuanya. Dharma di hadapan para yang sedang musyawarah. Baca biasa. Diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat pujianku telah berlimpah-limpah. Nampakkan dirinya. Oh Fajadu Beamu. Kenapa membaca? Dede, baca pula. Udah, matikan semua dulu mikrofonnya. Sudah. Nah, nanti sekali lagi ya, tanpa ada gambarnya. Nanti kalian nyanyi sendiri di sini ya. Tapi cuma 1 kali saja. Romo, suara Romo kecil.
Romo, suara Romo kecil. Oke, tunggu bentar. Ya, Romo kecil. Romo kecil. Cek, tes. Sudah? Kecil. Masih kecil? Masih kecil. Si kecil Romo. Masih kecil. Masih kecil juga Romo. Kecil, Romo. Sudah? Belum. Masih kecil. Si Ya, baterainya. Sama sekali nggak mendengar. Nggak dengar ya? tuh kan? Tunggu Udah ya. kecil kali Romo. Romo kecil banget, Romo. Nggak kedengeran sama sekali loh. Ya. Halo, dengar? Dengar? Kedengaran. Dengar tapi kecil kan? Ini kecil ya? Masih kecil. Masih kecil. Kenapa cari kodok? Halo, cek. Dulu ya. Nah, ada kedengaran. Tapi Tunggu ya, tes speaker dulu ya. Cek, tes, cek. kecil. Masih kecil ya? Ya, Coba sekali lagi. Cek, tes. Kedengeran tapi nggak gitu kuat kali. Tunggu ya, mematikan Tiga mikrofon. lagi. Agak kecil. Halo. Aku matikan mikrofon kalian semua. Coba dengarkan. Cek, tes. Masih kecil? Enggak lagi Romo. Sudah mending? Enggak Romo. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagi, sekali lagi, tanpa ada gambar. Jadi nanti muka kalian semua terlihat di sini. Jadi nanti muka kalian semua terlihat di sini dan nanti kita akan coba menyanyikan bersama-sama. Oke, siap? Kita coba ya. Saya tampilkan, bukan saya tampilkan, saya dengarkan lagunya. Oke. Silakan didengarkan. Pasti masih ingat sedikit dinyalakan mikrofonnya semua, mikrofon dinyalakan. Yuda, Jaslyn, Owen, Ken namanya diganti-ganti. Siap? Kedupaan mulai Dan menyala. Apa Romo? Diliputi wanginya, Aku lift dulu ya. wanginya di hadapan Buddha yang sedang musyawarah. Rumah aku lift dulu ya. Oke. Namo budaya semuanya. Sorry ya. Terbentuk di mana-mana saat ia berlima
Oke, kita satu kali saja ya. Oke, matikan mikrofonnya. Oke, kumatikan semua mikrofonnya. Oke, kita sudah selesai. Minggu depan baru kita ulangi lagi. Nah, sekarang kita tadi kan sudah belajar tentang pindah patah. Coba pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya nggak tentang pindah patah tadi? Nggak ada pertanyaan lagi tentang pindah patah? Roma, suara Roma agak kecil. Oke, ada yang masih dengar? Keras sekali Romo sore. Didengar. Oke, mungkin jaringannya sepertinya ya. Oke, saya mau memberi 1 atau 2 pertanyaan untuk kalian tentang pindah patah yang bisa nanti dijawab langsung, boleh raise hand atau boleh langsung kalian nyalakan mikrofonnya. Saya mau bertanya, pindah patah itu dilakukan setiap Hari. Hah? Setiap hari. Pada jam? Pada saat? Pada saat pagi. 6, 7 sampai Pagi jam 6. 6 Romo. Pokoknya pada saat pagi hari sebelum sarapan. Oke. Saya mau tanya, pindah patah itu dilakukan Bante dengan cara bagaimana? Berkeliling kota. Kampung dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Atau kota. Untuk ngapain? Untuk mengumpulkan makanan. Oke, beberapa pertanyaan lagi ya. Di Indonesia, apakah ada tradisi pindah patah? Ada. Oke, pertanyaan. jarang. Dua pertanyaan terakhir. Oke. Tadi ada pertanyaan, Bante boleh makan daging apa enggak? Boleh. Dikasih. Bante boleh makan daging asalkan Asalkan Melihat, jangan mendengar. cara mengolahnya. Oke, wah, bisa dijawab semua. Paling terakhir. Pertanyaannya gampang nih ya. Kalau Bante itu untuk laki-laki, untuk yang laki-laki, untuk biksu yang laki-laki. Kalau untuk perempuan apa tadi namanya? Biksuni. Ayah. Mantap. Sudah bagus, sudah bisa semua ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nanti videonya bisa tayang kemungkinan jam 1. Ini videonya selesai langsung dirender. Setelah dirender, videonya nanti langsung diupload ke YouTube dan nanti kalian bisa lihat ulang video kalian di YouTube. Dan sekarang nanti saya minta kepada yang mimpin, kepada Jocelyn dan Hansen untuk membacakan nama Karapata. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita sekolah minggunya masih online karena corona merajalela. Oke, minggu depan kita akan berdoa. Minggu depan kita akan belajar berdoa dan membuat sebuah video tentang doa. Namanya, kalian sudah lama kan tidak membacakan doa yang Ahang Sukito Homi. Masih ingat nggak?
Awe rohomi, Awe ape rohomi, pajohomi, ape anigohomi, suki antanang pali. Nggak tahu lagi. Sudah lama kan? Sudah lama kan kalian tidak membacakan parita itu kan? Nah, nanti kita akan membacakan parita itu, namanya kita akan membacakan parita cinta kasih untuk dunia. Oke, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minggu depan kita masuk sekolah minggu lagi. Bye-bye. Tunggu dulu, baca nama Karapata dulu. Oh, iya. Dan silakan Hansen dan Jocelyn membacakan nama Karapata. Yang lainnya saya matikan mikrofonnya. Nama Adidna Daul. Silakan Jocelyn dan Hansen tanpa teks. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Namo Damaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata, Babawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga kamu sukses. Jangan lupa tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Namo Buddhaya, Jocelyn, Buddhaya, semuanya selamat siang. 1, kita hitung ya. Sampai 5 kali ya. Setelah itu nanti langsung menghilang semua. 1, 2, 3, 4,